Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 489 membeli pakaian. Sue Beihang memutuskan bahwa orang tua itu pasti sudah sembuh. Kalau tidak, dengan karakter Ye Yunlan, bagaimana dia bisa begitu tertarik? Dengan cara ini, dokter yang direkrutnya telah memberikan kontribusinya. Dia ingin masuk dengan cepat. Pertama-tama menerima ucapan terima kasih Ye Yuntian dan menyelamatkan negara melalui sebuah tikungan. Yang kedua adalah menanyakan kepada Tuan Chai bagaimana cara memperlakukannya selanjutnya, sehingga dia dapat membuat rencana yang sesuai untuk mendekati Ye Yunlan. Di sisi lain, kedua bersaudara itu datang ke pusat perbelanjaan termewah di Haicheng, Kerry Mall. Kedua orang itu turun dari mobil dan berjalan menuju mall. Tidak banyak orang di sini karena harga di sini pada dasarnya adalah yang termahal di Haicheng. Meskipun orang biasa bisa masuk, mereka tidak mampu membelinya. Dan semua toko di sini harus memiliki kartu VIP yang sesuai untuk masuk. Jadi seiring berjalannya waktu, satu-satunya orang yang datang ke sini untuk berkunjung hanyalah beberapa pemuda dan pemudi dari keluarga kaya. Ye Yunlan meraih tangan Ye Yan tanpa ragu dan langsung pergi ke bagian pakaian pria di lantai 2 mall. Semua orang yang mereka temui di sepanjang jalan jelas-jelas mengenal wanita tertua dari keluarga Ye, jadi mereka semua menyapa, lalu menatap Ye Yan dengan mata curiga. Semuanya menebak-nebak identitasnya. Ye Yan dipeluk erat-erat oleh lengannya, dan dia merasakan sentuhan di setiap langkah yang diambilnya. Seluruh tubuhnya terasa keras, dan dia diseret sampai ke tempat itu. Ye Yunlan secara acak masuk ke sebuah toko. Ketika petugas melihat bahwa dia adalah putri tertua dari keluarga Ye, dia bahkan tidak perlu melalui proses dasar meminta kartu VIP. Manajer toko keluar untuk menyambutnya secara langsung. "Oh, Nona Ye ada di sini, cantik sekali." Manajer toko adalah seorang wanita berusia 30-an, mengenakan seragam dengan ketampanan dan bentuk tubuh yang bagus. Ye Yunlan mengangguk dengan santai, lalu mendorong Ye Yan ke depan. "Beri adikku pakaian untuk diganti. Aku tidak mengerti, kamu pilihkan yang untukku." Manajer toko menanggapi dengan anggun, menatap Ye Yan, kilatan kegembiraan muncul di matanya. Sebagai manajer toko, dia secara alami telah bertemu banyak pria muda dari keluarga bangsawan selama bertahun-tahun. Tetapi karena orang-orang ini mempunyai uang dan kekuasaan, banyak dari mereka yang kecanduan minuman keras dan seks sejak kecil, dan tubuh mereka telah dikosongkan. Mereka hanya memiliki kulit yang bagus, tetapi sekilas Anda dapat melihat kesombongan di dalam. Tapi Ye Yan berbeda. Dia tidak hanya tampan, tetapi dia juga memiliki postur yang tinggi dan tegap, serta matanya yang cerah namun dengan sedikit kilau. Dia, seorang lelaki tua di dunia, memandangnya dan merasakan tekanan yang tak terlihat. Manajer toko tidak bisa tidak mengagumi hatinya, tetapi ada ekspresi malu di wajahnya. "Apa?" Ye Yunlan melihat ini dan mengangkat alisnya. "Nona Ye, dengan citra dan temperamen kakakmu, dia terlihat bagus dalam pakaian apapun. Ini membuatku tidak tahu harus memilih apa." Manajer toko tersenyum pahit. Ye Yan mau tidak mau menoleh ke samping. "Meskipun ini bagus, namun ini sangat maju." Bibir Ye Yunlan melengkung.
Dia tidak pernah suka mendengar pujian. Tapi jika yang dipuji adalah adik laki-lakinya, dia merasa dia bisa menerimanya. Kalau begitu, ayo coba yang ini, dan yang ini. Yeyan tidak punya pilihan selain mencoba. Saat keluar dari kamar pas, tidak hanya Ye Yunlan, tapi juga manajer toko dan karyawan toko lainnya merasa sesak napas. Sangat tampan. Mereka mengatakan seorang pria tergantung pada apa yang dia kenakan, dan itu benar. Yeyan tadinya tampan, tapi sekarang dia terlihat semakin tampan saat mengenakan pakaian yang didesain bagus ini. Aku akan mengambil semuanya. Ye Yunlan segera memutuskan. Yeyan merasa dia tidak punya ruang untuk mengutarakan pendapatnya sama sekali. Selanjutnya, Ye Yunlan menjadi lebih tertarik dan menyeretnya berkeliling mal, seolah dia ingin mendandani Yeyan sekaligus. Yeyan tidak merasa tidak sabar dan tetap tinggal bersama adiknya. Pada akhirnya, pakaian yang mereka beli tidak bisa diambil kembali sama sekali, sehingga mereka harus meminta pihak mall untuk mengatur mobil khusus untuk mengirim mereka kembali ke kediaman keluarga Ye. Saat kedua bersaudara itu sedang berbelanja, Sue Beihang masuk ke dalam rumah. Sun Dahuan dan istrinya melihatnya dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Keduanya merasa alasan mengapa masalah ini tidak terjadi hari ini sepenuhnya karena orang yang ditemukan Sue Beihang tidak cukup baik. Apa-apaan ini, dia bahkan tidak sebaik pemuda tanpa rambut di kepalanya. Namun, keduanya serakah dan penakut, dan mereka hanya berani membisikkan beberapa hal kepada diri mereka sendiri dan tidak berani mengatakannya. Saat ini, dokter pribadi keluarga Ye telah tiba. Mereka sedang memeriksa lelaki tua di tempat tidur. Sebelum Sue Beihang dapat berbicara, terdengar seorang dokter berseru, "Ya Tuhan, sungguh menakjubkan. Tubuh lelaki tua itu telah pulih dengan pesat. Ini sungguh keajaiban. Saya belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidup saya. Organ saya sudah rusak 2 hari yang lalu. Bagaimana saya bisa tiba-tiba pulih dengan baik? Luar biasa, luar biasa." Sue Beihang mendengarkan kata-kata orang-orang ini dengan senyum bangga di wajahnya. Dia merasa ini pasti kontribusi Shibata. Dan jika Shibata melakukannya dengan baik, itu berarti Sue Beihang melakukannya dengan baik. Untunglah Ye Yunlan memasang ekspresi seperti itu pada dirinya sendiri sekarang. Dia seharusnya diizinkan untuk mendengarkan apa yang dikatakan para dokter ini. Kali ini, Sue Beihang melihat Chaita yang terlihat sedikit bingung dan malu. Dia tidak banyak berpikir, langsung berjalan, tertawa dan berkata, "Tuan Chai benar-benar ahli di dunia. Dia bahkan bisa bertahan dari penyakit yang begitu serius, sungguh mengagumkan." Sue Beihang meraih tangan Shibata dan berkata dengan tulus, "Pak Tua, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Yunlan. Andalah yang menyelamatkan kerabatnya, terima kasih." Dia berbicara dengan penuh emosi sehingga dia hampir merasa tergerak oleh dirinya sendiri. Tapi Chaita merasa sangat sedih saat mendengar ini, dan memandang Sue Beihang dengan tatapan seolah dia sedang sakit. Ye Yuntian di samping tidak bisa berkata-kata, yang lain mencibir dan berkata, "Benarkah itu dia, sialan, Sue Beihang? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Bolehkah kakekku diselamatkan dan lelaki tua ini tidak mendapat setengah sen? Dia hampir membunuh kakekku.
dia benar-benar menyelamatkan orang. Itu saudara laki-lakiku yang kedua. Wajah Sue Beihang membeku. Kakak kedua, bukankah itu pria cantik yang datang bersama Ye Yunlan? Bagaimana mungkin orang tua di tempat tidur itu sakit parah sehingga semua dokter tidak berguna? Berapa umur anak laki-laki cantik itu? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan medis yang hebat? Yuntian, jangan bercanda seperti itu. Bagaimana mungkin? Pasti Tuan Chai yang mengambil tindakan. Pasti juga Tuan Chai. Kalau tidak, bukankah semua kreditnya akan hilang? Sue Beihang belum mau mengakuinya, tapi wajah lama si bata tidak tahan lagi. Dia tersipu, mengertakkan gigi, menatap Sue Beihang, lalu berkata, Aku tidak bisa mengambil pujian atas pekerjaan orang lain. Dalam hal ini, meskipun anak itu hebat, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat dengan sedikit rasa malu. Dibandingkan dengan penampilannya yang menyendiri sebelumnya, ada perbedaan yang mencolok. Si bata sekarang penuh dengan pertanyaan. Dia ingin segera kembali dan bertanya pada kakak laki-lakinya Tang Baoguo apa yang terjadi. Mengapa seorang pemuda bisa begitu ahli dalam akupuntur 5 agregasi ini? Bab 490 itu kamu saat Ye Yan dan Ye Yunyao kembali, hari sudah gelap. Ye Yunlan terbiasa berendam di sumber air panas sebelum tidur, jadi dia pergi dulu. Ye Yan masuk ke villa tempat tinggalnya, dan kebetulan melihat Ye Yunyao duduk di sana dengan gigi terkatup. Melihat dia masuk, Ye Yunyao bergegas mendekat dan menatapnya dengan tajam. Ye Yan, beritahu aku, apakah kamu yang membodohiku pagi ini? Ye Yan mengangkat alisnya. Ye Yunyao tampak marah. Saya mendengar bahwa Anda mengetahui beberapa keterampilan medis dan membantu kakek Ye Yuntian, jadi Anda pasti telah melakukan sesuatu di pagi hari. Bukan rahasia lagi bahwa Ye Yan pergi untuk mengobati suatu penyakit. Setelah beberapa waktu, penyakit itu secara alami menyebar ke seluruh keluarga Ye. Bagaimanapun, Ye Yunyao tidak pintar dibandingkan dengan Ye Yunlan dan Ye Yan. Bagaimanapun, dia adalah wanita dari keluarga besar, dan dia masih memiliki penilaian dasar. Setidaknya, Ye Yunyao memikirkannya dan menebak bahwa jika Ye Yan mengetahui keterampilan medis, maka perilakunya yang tidak dapat dijelaskan dan jahat mungkin ada hubungannya dengan dia. Jadi, aku hanya ingin menunggu dia kembali dan menanyai Ye Yan. Tanpa diduga, Ye Yan dan Ye Yunlan pergi berbelanja pakaian, lalu makan malam. Ye Yunyao hampir menjadi gila menunggu, tapi dia benar-benar tidak ingin kembali. Sekarang, Ye Yan akhirnya kembali, dia harus bertanya. Namun, Ye Yan hanya meliriknya dan berjalan melewatinya. Tentu saja Ye Yunyao berhenti. Berhenti, jika kamu tidak berbicara dengan jelas hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Sambil berteriak, Bai Baiyun bergegas maju untuk menangkap Ye Yan. Ye Yan berhenti, menatapnya dalam-dalam, dan berkata dengan ringan. Apakah kamu ingin membodohi dirimu sendiri lagi besok? Ye Yunyao tiba-tiba berhenti. Dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Yan. Itu benar-benar kamu. Ye Yan mengangkat bahunya. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi ada pepatah yang mengatakan, masalah datang dari mulut.
Kamu harus memikirkan apakah itu karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan sehingga menyebabkan masalah bagimu. Wajah Ye Yunyao menjadi pucat karena marah. Dia tidak menyangka Ye Yan tidak akan menghindar dari apapun, atau bahkan menyembunyikannya sama sekali. Ye Yan, apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu kakek? Kamu mempermalukan keluarga Ye? Kata Ye Yunyao. Ye Yan tidak bisa menahan senyumnya. Hanya kamu tidak bisa mewakili wajah keluarga Ye. Dia memandang Ye Yunyao dari atas ke bawah dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin mewakili keluarga Ye, kamu harus mengatasi penyakitmu sendiri terlebih dahulu. Wajah Ye Yunyao tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Dia tidak tahu apa yang salah dengan penyakitnya, dan dia tidak merasa lebih baik bahkan setelah dirawat sekian lama. Sekarang, dia selalu khawatir ketahuan oleh teman-temannya. Apakah kamu mengancamku? Ye Yunyao berkata dengan getir. Ye Yan mengangkat bahunya. Aku tidak tertarik. Selama kamu tidak macam-macam denganku, aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya. Ye Yunyao, sebaliknya, berdiri di sana dengan wajah jelek, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Ye Yan kembali ke kamar. Telepon berdering, itu Zhang Chuksue. Kak, hari ini aku mengikuti kelas seharian penuh. Menyenangkan bukan? Ye Yan berkata dengan santai, iya, senang rasanya bisa menghidupkan kembali kehidupan kampus. Keduanya mengobrol santai untuk beberapa kata. Kemudian, nada suara Zhang Chuksue menjadi lebih serius. Kemarin, saudaraku, Anda meminta saya untuk memperhatikan ginseng salju milenium. Sayangnya, koleksi bahan obat Tiongkok keluarga Zhang sangat sedikit, dan tidak ada yang mirip dengan ginseng salju. Namun, saya sudah memerintahkan masyarakat untuk memperhatikan. Jika ada petunjuk tentang Sueshen yang ditemukan, mereka akan ditindaklanjuti dan ditangkap secepatnya. Orang tua dari keluarga Ye hanya punya waktu 7 hari untuk hidup, jadi dia harus menemukan Sueshen secepat mungkin untuk memperpanjang hidupnya. Setelah datang ke keluarga Ye sebentar, Ye Yunlan dan Tuan Ye memperlakukannya dengan cukup baik. Oleh karena itu, Ye Yan juga bersedia membantu sesuai kemampuannya. Hanya saja hal-hal seperti ginseng salju 1000 tahun tidak bisa dibeli dengan uang, dan keamanan distrik adalah pilihan. Oleh karena itu, kami hanya dapat melakukan yang terbaik. Dini hari berikutnya, Ye Yunyao sepertinya ketakutan oleh Ye Yan, dan pergi tanpa sarapan sedikit pun, tanpa menunggu Ye Yan. Dia benar-benar tidak berani naik mobil yang sama dengan Ye Yan lagi. Bagaimana jika hari ini Ye Yan menggunakan suatu trik untuk membuatnya melakukan kesalahan besar lagi? TLS Business School menampung keluarga kaya dan bangsawan, sehingga fasilitas pendukungnya juga sangat lengkap. Kantin di dalamnya pada dasarnya adalah standar hotel bintang 5. Memiliki staf layanan yang berdedikasi dan buka 24 jam sehari untuk menyediakan makanan. Ye Yunyao tidak makan enak di rumah, jadi dia pergi ke kantin sekolah untuk sarapan. Kebetulan, gadis-gadis kemarin masuk bersama. Mereka semua berbicara dan tertawa pada awalnya. Tetapi ketika mereka melihat ke atas dan melihat Ye Yunyao, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Bukankah ini, Nona Yunyao, kenapa kamu ada di sini?
bukankah kamu mengatakan bahwa makanan di kafetaria terlalu kasar dan tidak sesuai dengan seleramu? Wajah Ye Yunyao sakit, dia meminum bubur itu seteguk demi seteguk, dan berkata dengan kesal. Bukan karena anak haram di keluarga kita itu. Sejak dia datang, aku kurang beruntung. Saat aku melihatnya di pagi hari, aku benar-benar kehilangan nafsu makan, jadi aku datang ke sekolah lebih awal untuk makan. Beberapa gadis saling memandang. Tentu saja, mereka semua tahu tentang anak haram dari keluarga Ye. Aku hanya tidak menyangka hal itu akan membuat Ye Yunyao begitu kesal. Apakah anak haramu itu laki-laki yang biasa dipanggil Ye Yan? Seseorang bertanya. Bukankah itu dia? Ye Yunyao menghela nafas. Gadis itu berkata dengan nada marah. Tidak. Sekarang seorang anak haram begitu tidak tahu aturan dan berani menyinggung perasaanmu, nona muda dari keluarga Ye. Menurutku dia lelah hidup. Ye Yunyao meletakkan sendok dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ada apa? Kakak perempuanku yang tertua menyukainya. Begitu pula orang tuaku. Dengan mereka yang melindungiku, apa yang bisa kulakukan? Nama gadis ini adalah Cheng Qian, dan dia memiliki hubungan yang relatif baik dengan Ye Yunyao. Meskipun Ye Yan baru masuk TLS Business School kemarin, dia sudah terkenal sering bertengkar dengan siswa lain di kelasnya dan berselisih dengan Ye Yunfan. Namun di mata kebanyakan orang, dia, anak haram, bisa jadi begitu sombong dan sangat membutuhkan pelajaran. Cheng Qian adalah salah satunya. Yunyao, kamu terlalu lembut. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi anak haram yang begitu hina. Oke, kenapa kita berteman? Aku akan membantumu dengan enggan. Katanya dengan keras. Menurut pendapat Cheng Qian, ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat Ye Yunyao. Jika Ye Yan bisa ditangani dengan baik dan membiarkan Ye Yunyao melampiaskan amarahnya, maka hubungannya dengan Ye Yunyao akan semakin membaik. Jika saatnya tiba, pasti akan membawa banyak manfaat bagi diri Anda dan keluarga. Ye Yunyao memandangnya dan mengangguk. Dia tidak bilang Ye Yan tahu trik aneh apapun. Jika orang-orang ini bersedia menjadi senjata bagi Anda, silakan saja. Akan lebih baik jika dia bisa memberi pelajaran pada Ye Yan. Jika dia tidak bisa, dia tidak akan kehilangan apapun. Bersambung.